Kegentingannya apa untuk bangsa itu? Kok diliput sedemikian rupa? Jadi kita berpikirnya aneh, ini ya pesanan siapa begitu ya? Kok diliput sedemikian urgent gitu? Sarjana undang-undang, bukan sarjana hukum. Kalau sarjana hukum sejatinya dia melihat satu masalah itu secara komprehensif. Kalau bicara pasal-pasal secanggih itu bukan sarjana hukum, itu sarjana undang-undang kalau menurut saya sih. Memang bagus juga di lain sisi, banyak buramnya, lawyer tambah banyak duitnya gitu loh, banyak yang bermasalah kan. Tapi di lain sisi saya miris dan negeriku ini. Sebenarnya kawan-kawan pers ini agak tanda petik agak aneh ya. Hal-hal begini kok diliput sedemikian masif. Sementara kalau dalam teori forensik itu ya, itu dikenal sebagai reciprocal denial. Itu sejatinya sebenarnya harus dikupas terkait dengan ada apa sih permasalahan di bawah tanah ini, nggak pernah tuntas ini masalah. Kok meliputnya secara masif? Sebegitu pentingkah alasan kawan-kawan pers itu meliput? Saya jadi melihatnya agak-agak bukan tidak lazim. Dari sisi fungsionalisasinya itu apa sih diliput secara masif? Sementara problem utama kejadian di bawah tanah terkait dengan penindakan narkoba di wilayah hukum tidak bicara di Kaltara saja, itu bukan seakan-akan memang terjadi tebang pilih gitu loh. Terus apanya yang mau diliput itu dari sisi apanya? Sementara di lain sisi, tadi kan saya bilang bicara teori reciprocal denial itu, banyak orang-orang tertentu yang termarginalkan, dihukum sangat berat dengan kategori perbuatan yang remeh-temeh. Kok teman-teman pers tidak meliput? Kok hal-hal yang berbau 74 kilo, kegentingannya apa untuk bangsa itu? Kok diliput sedemikian rupa? Jadi kita berpikirnya aneh, ini ya pesanan siapa begitu ya, kok diliput sedemikian urgent gitu. Setelah divonis terus apa kemudian terkait dengan pencerahan penindakan, nihil juga. Jadi kita ini terbawa dalam satu arus yang bisa saya katakan itu mainstream yang agak sedikit latah gitu ya. Hadir meliput walaupun sampai ditunda sekian lama, dan kita mengerti itu proses pengadilan. Sebenarnya kalau kita kritisi rada aneh juga, jamnya sudah ditentukan, ya kan, di SIPP sistem online pengadilan itu jelas, kenapa bisa tertunda sekian lama gitu. Jangan disalahkan publik mengartikan ini jangan-jangan ada sesuatu yang terkait dengan pengkondisian gitu. Ya. Saya produk yang katanya Daniel Costa, saya juga tidak pernah kenal, sebagian juga mayoritas juga tidak tahu siapa dia, dengan figur dan postur yang tubuh yang kecil gitu ya. Seberapa canggih sih Daniel itu? Kalau dilihat rentetan perbuatan itu kita bisa buat kategorisasi gitu. Yang dua ini sudah berulang, ada repetition, pengulangan 1 8 kali, 1 5 kali, maka dari itu layaklah dia dihukum menjadi seumur hidup begitu. Sementara si Daniel ini ya bagian remeh-temeh hanya untuk mengantarkan kunci mobilnya ke seseorang, kemudian dia tidak tahu isi di dalam. Itu kan sesuatu yang klise yang sering terbahasakan dalam ruang sidang. Tentunya saya sebagai akademisi dan praktisi tidak bisa masuk secara dalam kan. Saya dari luar menganalisa, karena pada proses persidangan itu saya pun duduk di ruang sidang. Jadi kita tahu bagaimana kinerja penasihat hukum yang bersangkutan bekerja begitu loh. Nah, kalaupun sudah ujungnya putusan seperti ini, tidak ada hubungan tegas, dia mau public figure apapun, yang jelas dia bersentuhan dengan barang-barang haram itu ya ditariklah dengan pasal tertentu kan. Saya jadi agak traumatik nyebut pasal karena di publik ini banyak yang canggih nyebut pasal, tapi kualifikasi tindakan penegakan hukum juga ya kita lihat kan begitu-begitu saja begitu. Sebenarnya apa sih? Saya lebih cenderung menguliti dari sisi kaidah dan asas hukum ya. Kalau kaidah dan asas hukum sudah
tersampaikan dengan lazim itu bisa menjawab semua simplifikasi pasal tadi gitu. Karena saya lihat terlalu banyak sekali manusia ini, saya lihat saya mengklaim sebagai sarjana undang-undang, bukan sarjana hukum. Kalau sarjana hukum sejatinya dia melihat satu masalah itu secara komprehensif. Metaforanya dibahas sedemikian rupa, sesuatu di bawah tanah terkait dengan kejadian itu seperti apa begitu. Kalau bicara pasal-pasal secanggih itu bukan sarjana hukum, itu sarjana undang-undang kalau menurut saya sih. Tidak ada hubungan secara korelatif itu. Dikatakan dalam proses persidangan kemarin, jalan ceritanya itu si Daniel ini berhubungan sama kakaknya yang konon sudah ditahan di lapas Sulawesi Tengah Palu begitu. Ya sebagai sesama adik anak beranak ya dia membantu begitu. Ternyata bahasa yang bersangkutan kan diperintahkan menjemput seseorang gitu. Ternyata di dalamnya itu ada sesuatu. Apapun teori berbahasa dalam praktek persidangan, yang dicari kan bukan pembuktian formilnya, pembuktian dari kaidah materialnya. Sepanjang perjalanan dari awal sampai akhir, ya penasihat hukum tentu akan bertarung dengan ide masing-masing dengan jaksa kan. Jaksa bagaimana semaksimal mungkin menuntut, karena itu tugas negara yang melekat di profesi jaksa, sementara penasihat hukum kebetulan dari luar yang penasihat hukumnya bekerja untuk bagaimana meringankan, bahkan kalau bisa membebaskan yang bersangkutan yang dibela begitu. Nah, yang rada aneh terkait dengan klasifikasi vonis maksimal dalam KUHP itu kan dikenal 3 hukuman pamungkas ya, puncak ya. Jadi hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman maksimal 20 tahun. 3 ini kategori maksimal semua sebenarnya. Jadi sebenarnya apa dari unsur pembedanya begitu kan? Kalau yang seumur hidup dia keluar dipastikan jadi mayat dulu kan begitu. Apa sih kalau gradasi sama-sama berat menurut saya sih, ya kan? Jadi kalau ditanya saya sebagai akademisi pengamat ya harus seperti apa? Secepat mungkin ya upaya hukum banding kalau dirasa ada unsur-unsur dari sisi kebenaran materialnya yang oleh PH kemarin kurang maksimal gitu. Subjektivisme advokat itu masing-masing tergantung jam terbang. Kalau dia sangat paripurna, sempurna memainkan advokasi ya bisa jadi pendulum kebenaran itu kan berpihak ke si Daniel Costa gitu. Sekali lagi, benang merah pers meliput di wilayah hukum Kaltara ini sebenarnya apa sih kok sedemikian rupa masif? Saya melihat tidak ada juntrungannya, ujung-ujung nanti terjadi kejernihan supaya dilihat secara matrik tuh terjadi penurunan secara tegas. Menurut saya tambah buruk saja tuh. Kemarin yang di Polres Nunukan itu kan bahkan Kasat Reskobanya sendiri yang bermain di wilayah perbatasan kan. Terus what's next terkait dengan penegakan hukum? Apakah kita ini setback, mundur ke belakang? Menurut saya tegas saya bilang ini kita tidak kemana-mana terkait dengan penegakan hukum tadi gitu loh. Ini kita perlu berbenah secara tegas dan saya tidak mau berbahasa metafor yang ya birokrat, ya baju coklat apa segala pemerintahan. Lama-lama kita ini sedikit hipokrit untuk kita mau secara kualitatif berjalan ke depan dengan segala kualitasnya. Sekali lagi hidup ini harus terus ada progresivitas. Kita ini tidak kemana-mana menurut saya. Ya, kritik saya buat administratur Pengadilan Negeri Tarakan dengan segala hormat ya, selalu terjadi buying time yang menurut saya tidak bisa ditolerir itu. Kita menunggu tuh berjam-jam dengan segala kesabaran, dengan beban pikiran masing-masing. Coba dibayangkan yang tertahan di dalam sel itu dengan kipas angin yang seadanya, ya kan? Ini kita ini berpikir harus paralel dengan
penegakan human right ya, hak asasi manusia. Sepanjang palu belum terketuk ya mestinya harus diagungkan yang terproses hukum itu. Kita ini kayak pura-pura amnesia gitu. Amnesia semua kita kalau untuk urusan-urusan yang tegas gitu. Artinya hukum ini diciptakan bagaimana membuat keagungan kemanusiaan begitu. Masa hukum ini tiba-tiba diciptakan hanya untuk memberangus bahkan menekan penegakan kemanusiaan begitu. Jadi kalau demikian cara berpikirnya rada-rada jauh panggang dari api. Kita ini menciptakan hukum itu as a rule of social engineering katanya Rescue Pong, profesor doktor dari Belanda itu. Tapi dalam praktek apa karena archipelago kita terlalu jauh ke kepulauan, jadi di sini tertatih-tatih penegakannya. Jadi saya heran juga. Nah, ujung-ujung nanti pengambil keputusan tiba-tiba si jabatan ini kembali ke rahmatullah, selesai bola-bola gitu kan. Ya jelas melanggar sesuatu yang sudah dititahkan Mahkamah Agung dengan jajaran di bawahnya. Setiap hari tahu tidak di kalaik ramai itu. Mereka itu berupacara jam tertentu pagi, begitu closing date sore mereka berbaris upacara menggaungkan yang namanya pelayanan prima. Ada 5 azas yang sering diucapkan. Tapi dalam praktek pelayanan ya selalu saja menggapai yang namanya pelayanan prima itu masih jauh dari harapan begitu. Dalam sebuah Zoom kami jajaran pengurus Kadin dengan kepala Pengadilan Tinggi Kaltara, ketika diberikan kesempatan saya sebagai ketua berbicara, saya kritik habis terkait dengan keorganisasian kewilayahan hukum Pengadilan Tinggi Kaltara di bawahnya. Ada empat kabupaten, 1 kota begitu ya. Itu sejatinya memang harus monitoring secara tegas terkait dengan pelayanan. Jangan sekedar gugur kewajiban baris berbaris ya, ketua memimpin, itu ternyata tidak inheren melekat di sanubari batin dari ASN yang di dalamnya begitu. Banyak hal ya, pelaksanaan eksekusi tertatih-tatih padahal sudah digoreng dan dipikirkan 3,5 tahun, tapi tinggal jalan saja ketika pemimpin berganti masih tarik ulur begitu. Saya juga tidak tahu harus pendekatan dengan apa nih, harus main-main pendekatan yang sophisticated atau bagaimana sih, saya nggak tahu juga. Yang saya mengerti komunikasi kemanusiaan sebagaimana badan niah orang berkomunikasi. Kalau harus ada pendekatan lain itu walau alam bisawab. Ya, teman-teman pers sepertinya memang men-setting sedemikian rupa, berawal dari sumber seseorang begitu, terkesan kalau 74 kilo pasti akan mati begitu kan. Sementara dalam proses persidangan kan belum pasti juga itu, apakah dia dalam pengertian tadi yang dalam KUHP itu kan yang putusan maksimal ada 3 kategori tadi. Sebenarnya kualifikasi beban penghukumannya sama saja begitu. Yang dikatakan tadi saya bilang sumber hidup itu terus bagaimana itu, Prof? Kalau sumber hidup berarti dia harus keluar dalam posisi jenazah itu, baru sama aja kan. Sementara ada pembatasan maksimal penghukuman itu 20 tahun, nggak bisa lebih dari itu, ya kan? Kecuali dia multi permasalahan ya. Jadi di sini 15, sana 5 bisa aja sih di jumlah sekian, tapi on the top itu 20 tahun. Manusia dihukum itu menurut KUHP itu 20 tahun maksimal. Kecuali dia bervariasi melakukan kejahatan begitu kan. Begitu keluar tangkap lagi, keluar di sidang itu bisa diakumulasikan. Saya sih lebih berpikir bagaimana tindakan preventif ya. Kalau preventif bagaimana sebelum terjadi itu dilakukan strategi secara masif gitu. Kita dikenal ada badan-badan tertentu di Polres ya untuk spesifikasi penindakan narkoba, belum lagi yang BNK yang tingkat kota, tingkat provinsi, itu pun tetap tidak bisa memaksimalkan penegakan hukum di bidang barang-barang haram ini. Apalagi tradisi kita ini di perbatasan ya, perbatasan.
sangat riskan sekali. Jadi menurut saya begini, kualifikasi kelengkapan organ negara dalam kaitan penegakan hukum ini, Kapolda, Kapolres di masing-masing kabupaten kota, itu dengan segala penggajian, honorarium, insentif, itu nggak toh juga nggak bisa dari sisi tataran kualitatif mereka bekerja secara penegakan kok masih belum maksimal gitu. Sementara mereka lah yang paling lengkap sarananya. Bagaimana melakukan spionase, ya, gerakan undercover untuk menangkap seseorang, kan mereka ada di tubuh mereka. Kenapa sampai detik ini nggak bisa maksimal begitu? Contoh beberapa di Boyolali, di Mojokerto, nenek-nenek tertangkap tangan mencuri tiga biji buah coklat itu hukumannya 1,5 tahun. Nah itu teman-teman pers yang harus hadir dari waktu itu, malaikat yang disidang itu. Kenapa? Si Costa yang dan 2 orang manusia, apa luhurnya mau diliput itu? Ini kritik saya buat insan pers, PWI dan jajarannya online dak keruan ini kan. Jadi harus rubah harus rubah mindset. Keseluruhan pers kita ini agak-agak kehilangan orientasi. Apa gunanya meliput begitu itu untuk membumingkan apa? Membumingkan yang tadi saya bilang teori resiprokal, membumingkan bahwasanya di balik sana kita ini gagal menegakkan itu. Jadi ada sedikit tindakan latah meliput untuk membumingkan sesuatu, sementara dari sisi teman-teman aparatur Bayangkara Negara ini justru ini tertampar keras itu kan. Come on, harus berbenah saudaraku. Demikian. Baik, kalau untuk pertanyaan itu, kita lihat di sana sini proses penangkapan itu barang bukti kadang tidak ada, didesain sedemikian rupa, diletakkan di mana, sementara tubuh si tersangka ini beliau tidak memegang gitu, tapi pada satu titik itu di skenario petugas-petugas ini pulang kan harus bawa hasil. Jadi yang kita bela ini beberapa tersangka ini bingung. Perasaan saya di situ saya berada pada saat yang tidak tepat saja karena diundang sama seseorang. Dalam satu tarikan napas yang sama semua ditarik mereka dalam yang artinya manusia yang dalam posisi yang tidak tepat, kondisi memang agak sedikit bad luck, ya tergaruklah mereka, dibawalah ke proses. Sampai detik ini banyak yang, apakah mereka yang tersangka narkoba itu semua bermasalah? Kadang Pak RT itu tidak dipanggil ketika proses on the spot jam 2 dini hari. Yang datang tuh cucunya, boleh dianggap sah itu cucunya yang mewakili RT. Bagaimana ceritanya? Iya kan, otaknya tuh, masa saya bilang kemarin berdebat, saya bilang kalau istrimu melahirkan sesar diwakilkan orang pelabuhan, bisa nggak kau anggap absah itu membedah perut istrimu itu? Nah, diam mereka kan. Jadi ini memang agak aneh ini. Ini memang harus autokritik. Saya dalam kapasitas guru besar ilmu hukum, saya harus berteriak. Jadi saya ini dengan keilmuan saya harus berbicara. Saya juga praktisi, saya juga akademisi. Makin lama makin buram gitu loh. Terlepas siapapun presidennya, tapi yang jelas sampai dengan sekarang belum kemana-mana gitu. Memang bagus juga di lain sisi, banyak buramnya lawyer tambah banyak duitnya gitu loh, banyak yang bermasalah kan. Tapi di lain sisi saya miris dan negeriku ini apa ya, there is no way begitu buramnya ke depan. Sementara yang otak-otak praktisan tuh dia senang dengan kondisi begini. Kalau pada kondisi tertentu, ini teknis sekali ya, seseorang ditarik dalam proses persidangan. Tadi lazim saya bilang kan, RT tidak ada, apa tidak ada. Sementara jam 2 dini hari, pertanyaan saya sekarang, bagaimana bisa dong dimungkinkan oleh oknum penangkap ini bermain sedemikian rupa? Ya, kita harus berangkat dari negative thinking dulu, karena kalau tidak
tidak ada subjek penyeimbang di situ, mereka kan bisa aja mendesain. Memang sekali lagi oknum. Kalau oknum terlalu banyak, bukan oknum, berarti keseluruhan generalisasi kan? Oknum. Bagaimana oknum terus? Oknum lebih dari satu bukan oknum kan? Aneh juga gitu loh. Apa namanya, ini oknum, jangan digebiah uyah. Orang Belanda bilang digebiah uyah. Dalam hati saya sampai sekarang nih begitu terus modelnya. Begitu di persidangan kita bela sampai nggak bisa bicara itu penangkap itu. Kita cecar ya kan. Hakim bilang sebentar Prof begini. Saya nggak bisa. Saya kalau nggak jelas terang-menerang kenapa saudara jadi saksi. Saudara tahu nggak hadir di sini untuk mengubur manusia ini. Dia punya anak sekian banyak di rumah itu, dengan sampean lalai menangkap, tiba-tiba dia terproses hukum. Sekian banyak nyawa di rumah tuh, kalau masuk liang kubur, kau mau tanggung jawab nggak begitu? Ini hukum, ini bukan main-main, bukan apa ya? Saya berpikir pertanggungjawaban itu bukan di dunia aja, akhirat pun yang bersangkutan. Sekali-sekali pasca kau nangkap itu kau cek di rumah. Di rumah itu bagaimana? Susunya kurang kah? Pampers kurang kah? Apa? Mestinya kau menangkap, kau cukupi yang ditangkap di rumah. Kalau kau genah gitu loh, ya kan enggak beres semua. Jadi menangkap ada pasal dibuat dari zaman Belanda, pendak kau kan berpikir, saya enggak paham, saya diperintahkan. Ya diperintahkan kau lengkapi dulu segala toolsnya itu. Kau nangkap orang RT enggak ada, barang bukti di mana, kau paksa di sini. Jadi banyak sekali enggak beres demikian. Saya dengar ini kan dari orang saya, berbagai macam yang datang ke rumah itu, penyitaan berbagai macam milik Daniel ini kan, kendaraan apa, nah itu dia kelihatannya mau diarahkan ke pasal tadi itu, pencucian uang kan. Nah tapi yang di depan mata sekarang terlihat cuma narkobanya dulu kan, tapi di balik itu semua ada aset tanda petik yang diklaim oleh pemeriksa berasal dari benda-benda haram ini. Terjadilah kesejahteraan, punya aset tanah apa, kendaraan, itu sekarang tersita semua kan. Jadi keluarga besarnya agak sedikit berpikir, bagaimana nih Prof, ya, harus seperti apa kami. Saya kan membatasi untuk masuk terlalu jauh karena di lapangan persidangan itu bukan saya gitu. Jadi mereka dengan kekuasaan kelembagaan negara berkemampuan menyita, tapi prosedurnya itu mestinya kalau secara prudent, advokat yang berpengalaman dan punya pengaruh, dia harus memverifikasi validasi itu, dasar penyitaan itu apa, ada dasar hukumnya kah. Kalau hanya pendekatan emosional, bicara kelembagaan, menyita tanpa surat-surat resmi formil materialnya, itu berpotensi lagi pra-peradilan atau apalah begitu, keberatan. Nah, sekarang tergantung subjek pengacara yang menampingi sekarang seperti apa. Setelah disita, dasar bagaimana menghubungkan apa namanya kebesaran giant uangnya ini yang sudah tersita dari dunia-dunia gelap itu dengan existing harta itu. Tiba-tiba mereka secara simplistik menyita. Proses persidangan berjalan. Nah, itu kan terlihat yang dugaan pencucian uang itu belum ada tindak lanjut, boro-boro bersidang kan, masih pemberkasan. Tapi mereka menyita dulu demikian. Nah, pertanyaan saya sekarang, di Jakarta ada figur artis terkenal bolak-balik masuk ya. Terakhir itu kan Faris RM yang untuk 5 kalinya kan. Memang barang ini jangan main-main. Kalau sudah tersentuh ya memang waduh, sudah adiksinya itu memang sampai di planet Antartika mungkin ya. Jadi bolak-balik terulang betapa dahsyatnya itu. Nah, sementara kayak model si Faris RM itu kenapa bisa dapat aja barang tuh kan, akses tuh masih aja dapat. Beberapa yang aktor gagah-gagah di ibu kota bolak-balik dapat dengan barang dimaksud. Sementara penindakan katanya masif ya. Agak sedikit paradok gitu. Kalau bicara politik hukum ini seperti apa ya, tergantung kewilayahan pemimpin kewilayahan masing-masing ya, mau seperti apa. Sejatinya harus satu warna, Kapolri bersikap harus ke selatan semua kan. Ternyata dalam
dalam praktek implementasi kewilayahan ini domainnya masing-masing panglima kepemimpinan daerah yang bermain kan. Ada yang maksimal, ada yang setengah-setengah maksimal. Tapi dalam praktek ya selalu ada gap tadi gitu. Sekarang kalau jaksa selalu ngurai begini, coba dibayangkan ya, kalau misalnya ini barang 74 kilo terlanjur tereksplor di masyarakat, berapa ratus ribu anak-anak muda yang adiksi gitu. Nah, maka dari itu dia bikin tuntutan maksimal kan, mati apa nih. Kalau yang 2 itu ya mungkin sudah terdeteksi dalam roadmap-nya para penangkap ini, memang masuk dalam agenda yang Daniel yang katanya masih putih bersih, tidak ada jejak, maka dari itu dibikinlah putusan demikian. Sekali lagi saya kembali dari bahasan saya awal tadi ya, teman-teman pers meliput sedemikian latah hadir, itu kegentingannya apa sih? Kegentingan meliput, setelah itu selesai, terputus. Oh iyalah, habis itu nanti next nunggu lagi kan? Akan ada begitu terus tuh. Terus mau dibawa kemana ini penegakan hukum model begini? Ya, sementara pemegang kebijakan hukum juga melihat proses persidangan intip mengintip aja kan? Habis itu kalau bahasa agama bilang taubatan nasuha itu dari unsur mana sih? Selalu terulang lagi. Saya juga tidak mengerti ini Indonesia ini apa ya, quo vadis Indonesia ke depan. Tidak ada intervensi langsung maupun tidak langsung, karena seberapa dahsyat juga produk viralnya kemarin kan ya boro-boro kiprah seorang Daniel Costa memainkan sesuatu yang viral, tiba-tiba langsung menusuk hati hakim yang paling dalam. Gak ada urusannya itu penegak. Boro-boro Jokowi aja mohon maaf dikuyo-kuyo ijazah palsu kan, apalagi model Daniel. Bukan, nggak, jadi ilmu gatuk menggatuk, bahasa Belanda lagi itu kan, gatuk menggatuk, nggak ada. Yang jelas saya karena praktisi akademisi, saya pun melihatnya ini nggak tahu gitu ya, kadang-kadang frustasi mikirnya gitu, harus seperti apa. Mestinya kita harus jujur bicara kan, karena dalam satu tarikan napas ini kita harus berbicara kualitas kan. Tadi kan saya bilang tiba-tiba si brigadir kolonel kembali ke rahmatullah, innalillah, takutnya begitu kan. Jadi kenapa sih kita tidak berpikir, banyak yang ketawa di depan saya. Assalamualaikum. Saya rawat itu bukan gerasi dalam tingkatan ini, karena sekian berarti harus, kalau yang Pak Yoko mati itu mati bisa sih ke presiden ya, gerasi, cuma terlalu stratanya minimal ya kasasi dulu kan, kasasi untuk yang mati tadi 2 kan, yang si ini nih siapa si Daniel pun harus upaya hukum. Kalau tidak upaya hukum inkrah dia. Jadi tapi menurut saya pada tarikan napas yang sama, jaksa juga kelihatannya saya pastikan banding kasasi dan upaya hukum pasti, karena dia kejarnya tiga-tiga ini kan mati semua. Di sini kalau nggak upaya hukum, tetap dia naik ini, karena saya lihat arahnya ke sana. Jadi buah si Malkama mau berdiam salah, nggak, sana juga terlanjur kencang. Putusan hakim kemarin apa kawan-kawan JPU itu happy? Tidak happy. Dia pasti, kalau saya lihat dia pasti upaya hukum kasasi. Dia mau memaksimalkan. Yang sudah mati, yang sudah seumur hidup ya kan, kalau bisa on the top kan, karena ini 74 kilogram, bayangkan berapa ribu generasi muda tiba-tiba jadi adiksi kan begitu. Kalau ini untung kami tangkap, kalau nggak ditangkap, bagaimana negeri kita? Bicara kebangsaan segala macam kan, ya, seakan-akan paling nasionalis lah begitu. Tapi di sisi lain di sini, kasihannya baru pertama kali ini begini. Tapi apapun itu, ya, mestinya ada stratifikasi ya. Kalau dia cuma membawa, dia nak mengerti sesuatu, mestinya dengan segala kebijaksanaan ya harus ada semacam apa ya, penentuan angka yang humanis lah gitu. Kalau memang dia pemain tercatat dalam track record, memang dia ini bolak-balik kan,
ya sudah, memang dia masuk dalam jaringan itu. Gitu. Dari sisi normatif hukumnya begitu. Gitu. Demikian.